menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Bupati Dr. Hajah Anna Muawana, yang kami hormati Bapak Ibu Forkompimda, yang kami hormati Bapak Ibu Forpimcam, yang kami hormati Kepala Desa Sekecamatan Ngambon, yang kami hormati semua lembaga Desa Bondol, para alim ulama dan tokoh masyarakat Desa Bondol, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dalam rangka Sambang Desa Bupati Bojonegoro Ibu Dr. Hajah Anna Muawana dengan penuh kebahagiaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sutarim SPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azmi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami, puji syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas berkenan dan izin-Mu semata, hari ini kami dapat menyelenggarakan acara menerima kunjungan Ibu Bupati beserta jajarannya dengan penuh khidmah dan dalam naungan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah Ibu Bupati beserta jajarannya serta seluruh yang hadir dalam majlis yang barokah ini. Kesehatan, kemurahan rizki, dan jalan kebaikan, serta kekuatan lahir dan batin. Jauhkanlah kami dari mara bahaya pandemi corona. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kami semua bisa menjalankan tugas dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab yang tinggi. Jadikanlah momentum Sambang Desa ini dapat menumbuhkan dan membangkitkan semangat kerja dan inovasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini insan yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Ngambon. Kepada beliau, Bapak Camat Ngambon, Bapak Sudarisyono SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, yang terhormat Bapak-bapak Forpimda Kabupaten Bojonegoro,
Yang terhormat pimpinan OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro, yang terhormat saudara narasumber dari Dinas Pertanian dan Dinas PU Bina Marga, yang terhormat saudara Warpimca Kecamatan Ngambon beserta Ibu, yang terhormat saudara Kepala Desa Sekecamatan Ngambon beserta Ibu dan segenap undangan yang berbahagia. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Karena atas ridhonya pada hari ini Selasa 8 September 2020 kita dapat menghadiri acara Sambang Desa di Desa Bondol, Kecamatan Ngambon, yang merupakan agenda rutin Ibu Bupati ke semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro secara bergantian guna menyampaikan informasi program-program prioritas pembangunan serta menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dan informasi dalam membuat kebijakan dan menentukan program prioritas pembangunan selanjutnya. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat datang di Desa Bondol, Kecamatan Ngambon kepada Ibu Bupati, jajaran Pemda Kabupaten Bojonegoro, serta Kepala OPD beserta semua rombongan. Ibu Bupati yang saya hormati, sebagai gambaran terlebih dahulu akan saya sampaikan sekilas mengenai beberapa hal tentang kondisi dan potensi wilayah Kecamatan Ngambon sebagai berikut. Kecamatan Ngambon memiliki wilayah dataran seluas 48,65 km persegi. Kecamatan Ngambon berbatasan dengan Kecamatan Purwosari di sebelah utara, Kecamatan Ngasem di timur, Kecamatan Sekar di selatan, serta Kecamatan Tambakrejo di sebelah barat. Secara geografis, Kecamatan Ngambon merupakan pegunungan kapur yang terdiri dari tanah sawah sebesar 11%, tanah kering 10,7%, hutan negara seluas 58,7%, dan lainnya 19,6 kawasan pertanian yang pada umumnya ditanami padi dan jagung pada musim penghujan, tanaman tembakau dan cabai pada musim kemarau. Dan secara administratif, Kecamatan Ngambon terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Ngambon, Desa Nglamben, Desa Sengon, Desa Karangmangu, dan Desa Bondol. Kecamatan Ngambon dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 12.614 jiwa yang dikenal sebagai salah satu kecamatan penghasil komoditas pisang dan jagung, selain juga memiliki komoditas unggulan di bidang industri kecil, yaitu kerajinan mebel kayu jati, kerajinan dari pelepah pisang. Di samping itu, di wilayah Kecamatan Ngambon, khususnya di Desa Bondol ini, juga terdapat cadangan minyak dan gas bumi yang tinggal menunggu dalam eksplorasi pengelolaannya. Dari agenda Sambang Desa di Kecamatan Ngambon ini, kami berharap
dapat menjadi sarana bagi masyarakat kami untuk dapat menerima informasi secara langsung dari Ibu Bupati dan dari narasumber dinas-dinas terkait lainnya tentang program prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro di bawah pimpinan Ibu Bupati saat ini, serta masyarakat dapat memberikan informasi dan masukan serta dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi secara langsung kepada Ibu Bupati. Ibu Bupati yang saya hormati, perlu kami laporkan pula, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia saat ini, kami beserta unsur dan jajaran yang ada di wilayah Kecamatan Ngambon bersinergi dan bekerjasama dalam mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kecamatan Ngambon, sehingga sampai saat ini di wilayah kami aman dari penyebaran COVID-19, insya Allah, dan semoga sampai berakhir pandemi COVID-19 akan terbebas dari COVID-19. Memang ada satu data penduduk kami yang terkonfirmasi COVID-19, akan tetapi hanya karena KTP-nya berpenduduk Ngambon. Saya ulangi, hanya karena KTP-nya berpenduduk Ngambon. Akan tetapi yang bersangkutan adalah tinggal dan menetap di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang sampai saat ini sudah dinyatakan sembuh. Ibu Bupati yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kami mohon dengan hormat Ibu Bupati berkenan memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada kami di tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda di muka bumi ini. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kerawan Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Nasruli selaku moderator dari Dinas Kominfo Bojonegoro. Dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbahagia sekali kami dari rombongan Dinas Komunikasi dan Informatika bisa hadir di Desa Bondol, Kecamatan Ngambon dalam rangka Sambang Desa yang kesekian kalinya di tahun 2020 ini.
Bapak Ibu sebelumnya mohon izin menyapa kepada Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak Ibu? Sehat sedanten nggih? Sampun angsal snack? Sampun dereng? Nah, yang sudah mendapatkan snack silahkan dinikmati, dan rekan-rekan dari Kominfo juga membagi lembar aspirasi, dimohon untuk diisi Bapak Ibu sekalian. Sampaikan aspirasinya, bubuhkan nomor HP-nya, nanti akan diambil dan Bapak Ibu akan didatangi oleh rekan-rekan dari Dinas Kominfo. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat kepada Ibu Bupati Bojonegoro Ibu Ana, yang kami hormati kedua narasumber Ibu Helmi dan Bapak Tejo, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Ibu Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bapak Camat beserta Forkopimcam Kecamatan Ngambon, kemudian Bapak Kepala Desa Bondol Kecamatan Ngambon, serta Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Ngambon. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Ana, Bupati kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang Ibu, selamat berjumpa dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu warga masyarakat Desa Bondol, Kecamatan Ngambon. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kini Ibu Bupati telah hadir dan duduk di tengah-tengah kita. Nanti kiranya akan ada apa yang hendak disampaikan, sehingga perlu Ibu Bupati untuk menyambangi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber, ada Ibu Helmi Elizabeth dan juga Bapak Tejo Sukmono yang akan memaparkan materinya di acara Sambang Desa kali ini. Siap Bapak Ibu J? Siap boten? Ini dimulai apa boten? Oke, baik. Monggo kesempatan pertama kepada Ibu Helmi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Waktu disilakan secukupnya Ibu Helmi, 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawana. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo dan Bapak-bapak Ibu Kepala OPD, Pak Tejo Sukmono dari PUSDA sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Camat Ngambon beserta Forkopimcam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bondol dan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Ngambon. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, para sepuh bini sepuh, keterwakilan tokoh perempuan, pemuda, sedaya mawon yang rawuh pada acara Sambang Desa di Desa Bondol Kecamatan Ngambon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Dinas Pertanian. Mohon izin Ibu Bupati, kami akan menyampaikan program prioritas Pemkab Bojonegoro di sektor pertanian. Terutama salah satu program prioritas yang merupakan komitmen dari Pemkab Bojonegoro di sektor pertanian. Saya lupa tadi, dulur-dulur tani duduknya di mana nggih? Kelompok tani rawuh? Oh nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, tentu panjenengan sampun mireng karena dari data kami Ibu Bupati, Kecamatan Ngambon ini ada 21 kelompok tani. Betul nggih Pak Camat? Dari 21 khusus Desa Bondolnya ada 2 kelompok Pak Kades, nggih. Dari 21 kelompok tani tersebut di tahun 2019 sampun wonten yang terrealisasi kartu petani mandiri
3 kelompok, termasuk salah satunya di Desa Bondol, Ibu. Nggih, leres nggih, yang sudah pernah dapat 2019 7, kemudian yang di Desa Bondol 1 kelompok yang sudah pernah dapat. Mana kelompoknya sudah pernah dapat kartu petani mandiri? Nggih. Seneng napa mboten, Pak? Yang keras toh, Pak, maskernya dibuka sedikit. Oh, seneng. Nggih. Angsal bibit dengan pupuk nggih, Pak? Nggih. Di tahun 2020 ada 12 kelompok yang diusulkan untuk mendapatkan program petani mandiri, Bu Bupati. Mudah-mudahan 2021 nanti kita bisa tuntas untuk Kecamatan Ngambon, karena hanya 21 kelompok sepanjang kecuali nanti kalau ada penumbuhan, ingin pengembangan kelompok, kita alokasikan kembali. Dadosipun sudah 12, 7 menikah sudah cair semua, Pak Darmadi nggih. Oh nggih, malah ya sudah selesai berarti nanti sudah tuntas, nggih. Tetapi tidak apa-apa, bagi yang tahun 2020 ini akan mendapatkan program tersebut, tentunya Bapak Ibu, kartu petani mandiri itu salah satu program Pemkab Bojonegoro yang manfaatnya tidak hanya untuk akses ke pertanian, tapi namanya memang kartu petani mandiri. Namun di dalam kartu tersebut panjenengan dapat mengakses 5 manfaat. Oleh sebab itu, kartu petaninya kalau panjenengan waos di pojoknya namanya KPM Plus. Leres nggih? Nah, plusnya apa? Bapak Ibu sebagai anggota kelompok tani mendapatkan bantuan modal. Itu yang tadi dari salah satu kelompok Bondol sampun mendapatkan program petani mandiri berupa nopo? Hibah uang untuk diberikan pupuk dan benih. Nggih. Kemudian kami dari Dinas Pertanian, tentu Pemkab Bojonegoro tidak pernah mengharapkan panjenengan dulur-dulur tani kalau melakukan usaha tani jangan sampai nopo gagal, nggih toh? Tapi yang namanya alam menika, Pak, kadang sudah benihnya bagus, pupuknya sudah dibelikan, kemudian tiba-tiba wonten serangan omo. Biasanya ning ngriki napa, Pak? Wereng. Nah, wereng niku sedaya, wereng Bu Bupati. Kadang bisa menyebabkan puso. Nggih. Gabuk. Napa niku? Bulirnya. Kita tidak mengharapkan itu, Pak. Tetapi yang namanya berusaha tani, ada resiko yang saged dikendalikan, ada yang di luar kendali kita. Apabila panjenengan punya kartu petani mandiri itu, maka panjenengan oleh Pemkab Bojonegoro juga didaftarkan sebagai penerima asuransi usaha tani padi. Nggih. Nggih, monggo nek badhe tepuk tangan mboten usah ragu-ragu dah ngaten. Tapi kita tidak berharap asuransi itu digunakan nggih, Pak. Artinya berarti panjenengan sedaya saged panen nggih, karena tujuan dari Pemkab Bojonegoro memberikan dukungan di sektor pertanian adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan. Yang berikutnya, umpami panjenengan punya putra-putri yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, saged memanfaatkan kartu petani mandiri, nanti diampu oleh Dinas Pendidikan, bisa mengusulkan untuk mendapatkan beasiswa. Nggih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, umpami panjenengan membutuhkan pelatihan, nopo mawon pelatihan, jenengan data ketua-ketua kelompok mendata kebutuhan pelatihan anggotanya, diusulkan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, saged memperoleh pelatihan. Nggih. Kemudian yang terakhir, apabila, nah di sini saya lihat di situ ada BUMDes. Pemkab Bojonegoro juga punya program ke BUMDes. Nanti BUMDes diminta salah satu unit usahanya harus bergerak di bidang pertanian untuk menangkap kartu petani mandiri ini
para kelompok tani yang sudah mendapatkan kartu petani mandiri dan memperoleh program petani mandiri, hasil panennya bisa dibeli dan diserap oleh BUMDes. Kinten-kinten 5 manfaat menika, Pak. Sae napa mboten? Nah, pol nggih. Nah, silahkan Bapak Ibu memanfaatkan kartu petani mandiri itu dengan sebaik-baiknya. Untuk yang tahun 2020 yang 12 kelompok itu sedang proses pengusulan atau sudah selesai, Pak Darmadi? Nyun sewu Ibu Bupati. Oh, malah sudah pencairan nggih. Proses pencairan. Kartunya sudah terdistribusi. Oh, ada yang belum jadi, tapi sudah pengusulan untuk kelengkapan kartu petani mandiri nggih. Nah, jadi nanti kalau memang masih ada yang belum lengkap administrasinya, segera, Pak. Nggih. Angel napa mboten ngurusi kelengkapan kartu? Mboten toh, Pak? Ah, mboten. Ingkang sing sampun nampi wau kelompok tani napa, Pak jenengan? Sumber Tani 1. Wonten profitasnya, produksinya meningkat apa mboten, Pak? Sangat meningkat. Nggih, tepuk tangan kangge panjenengan. Nggih. Matur nuwun sanget Ibu Bupati, perhatian Ibu ke sektor pertanian, termasuk tadi pagi di sini wonten Pak Tejo selaku Kepala Dinas PUSDA, arahan dari Ibu Bupati bagaimana Dinas Pertanian dan Dinas PUSDA menika kedah gandengan terus, Pak. Dinas Pertanian mensupport benih, mensupport pupuknya melalui program kartu petani mandiri. Nah, Pak Tejo di PUSDA tadi saya bisi, Pak jangan lupa airnya, nggih. Dadosipun saged berjalan harmonis mendukung Pemkab Bojonegoro terus sebagai penyedia pangan. Untuk program yang lain, Bapak Ibu di Dinas Pertanian wonten sarana prasarana pertanian, umpami betahaken untuk jaringan irigasi tingkat usaha tani, kemudian butuh untuk jalan usaha tani atau sumur bor mungkin di wilayah-wilayah yang dengan catatan wonten sumber airnya nggih, Pak. Nah, sakmenika saged dipun usulke melalui forum musrenbang kados biasanipun. Nanti Ibu Bupati akan memerintahkan kepada kami di Dinas Pertanian untuk melakukan verifikasi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari Dinas Pertanian. Tentunya nanti bisa disambung apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada kami dalam forum Sambang Desa pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Helmi atas paparannya, sangat bisa diterima dengan baik, dan memang pertanian tidak bisa dipisahkan dengan pengairan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini juga telah hadir Bapak Tejo Sukmono, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air. Untuk Bapak Tejo, waktu kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Bapak Tejo. Mohon izin Ibu Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Bupati, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian, para Kepala OPD, kemudian Bapak Camat, Perpincap, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Kepala Desa Bondol. Wah, banyak sekali ini, 200 saya hitung tadi ya. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur Allah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kesehatan sehingga kita dapat ikut berkumpul dalam acara Sambang Desa bersama Ibu Bupati Bojonegoro
dalam program petani mandiri dan program pembangunan infrastruktur sumber daya air. Salam dan sholawat kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini kelak mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Bupati, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Dinas PU Sumber Daya Air ini mempunyai program prioritas, yaitu pertama adalah program penyediaan air irigasi. Penyediaan air irigasi ini adalah perlu kami sampaikan bahwa seperti di daerah Bondol ini, daerahnya semuanya tak ada hujan, tidak ada sungai, sumber-sumber yang mengalir, mungkin ada sumber kecil ya, itu pun tidak cukup untuk mengairi sawah seluas di Kecamatan Ngambon ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya Bojonegoro ini sangat luar biasa kaya sekali potensi air. Atau lihat setiap tahun intensitas hujan kita itu 1.500 ml sampai 2.000. Kalau kita hitung berarti ada 1,2 miliar air yang hadir di Bojonegoro ini. Tapi sayangnya air itu tidak ditampung, hanya sebagian, sepertiganya. Kalau seandainya bisa ditampung separuhnya, alhamdulillah musim tanam 1, tanam kedua, 83 ribu hektar ini bisa terairi. Airnya banyak terbuang ke laut, kemudian jadi banjir dan sebagainya. Nah, kaitan tersebut, Dinas PU Sumber Daya Air ini punya program pembuatan embung. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan proposal. Kami mempunyai alat 19, ada 17 eskavator dan 2 doser. Ini bisa dibuat embung. Mungkin mengajukan proposal kepada Ibu Bupati, nanti kalau sudah setuju Ibu Bupati, bisa untuk buat embung minim 1 hektar. Kalau 1 hektar itu tinggi 3 meter, hanya 30.000 air. Itu kalau airnya 5.000 hanya cukup tidak sampai 10 hektar ya. Nah, karena itu mohon Bapak Ibu mungkin lebih besar pengajuan lahannya sehingga bisa untuk mengairi lebih besar. Yang kedua adalah membuat cek dam. Ini sangat murah sekali, tidak perlu kita menyediakan lahan, cukup kita istilah membuat anggel ya, tahanan bendung itu bisa menampung sampai ribuan, puluhan ribu air tanpa kita menyediakan tanah, menggunakan tanah-tanah yang ada sekitar kita. Mungkin di sini ada sungai-sungai yang kering. Nah, mumpung ini kita usulkan untuk pembuatan cek dam. Begitu nanti kalau hujan itu akan menjadi long storage. Long storage bersama nggih Pak? Tampungan yang memanjang. Ya. Kalau tampungan panjang jadi cek dam ini nanti air itu bisa ditampung, menampung ribuan, puluhan ribu air, sehingga waktu musim tanam kedua setelah musim hujan ini kita bisa memanfaatkan cek dam. Jadi tanpa kita menyediakan air, menggunakan lahan sungai yang ada seperti itu. Di Bondol ini banyak sungai-sungai seperti Ngelambangan ini. Nah, ini juga sampai 2 juta ini tampungannya. Cuma ini karena tampungannya berkurang karena kerusakan das di atas sana sehingga terjadi endapan. Ini insya Allah nanti kami bersama Balai Besar Sungai Bengawan Solo akan melakukan normalisasi embung sini. Mana yang lebih dulu? Kalau Bengawan Solo mungkin alatnya terlambat, kita siap untuk normalisasi Lambangan. Jadi kami mohon bapak-bapak bagaimana
potensi air yang besar ini dimanfaatkan di wilayah Bapak, terutama di Ngambon ini, dengan embung, kemudian pembuatan cek dam, dan juga nanti kami akan normalisasi, yaitu Lambangan. Termasuk di sini ada dam Kacangan ya, dam Kacangan, meskipun itu di wilayah Tambak Rejo, tapi ini dampaknya bisa dimanfaatkan di Desa Ngambon ya, Desa Ngambon. Ini kami juga siap untuk normalisasi damnya ini, dam Kacangan, dam Kacangan. Dan Bengawan Solo juga siap untuk itu. Terus masuk tahun ini kita mengadakan rehabilitasi jaringan irigasi. Jadi di Lambangan ini ada jaringan irigasi yang seluas 800 hektar. Ini kan nanti tahun ini kita awal untuk perbaikan rehabilitasi jaringan irigasinya. Terus kemudian normalisasi kali-kali yang ada. Di samping kita membuat cek dam, ini juga perlu normalisasi dalam rangka kalau ada banjir kita tidak kebanjiran, air tidak akan meluap. Tapi begitu musim kemarau ini bisa dimanfaatkan untuk tampungan. Jadi nanti bersama-sama kita membuat cek dam dan normalisasi. Jadi itulah nanti mohon partisipasi Bapak Ibu, karena di daerah Ngambon, Kecamatan Ngambon dan Bondol ini tak ada hujan. Perlulah kita, mari potensi air yang kita punya ini kita tangkap melalui pembuatan embung, kemudian long storage dengan pembuatan cek dam dan normalisasi KM. Yang program kedua yaitu rehabilitasi dan pembangunan peningkatan jaring irigasi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jaringan irigasi yang ada ataupun jaringan irigasi yang masih bentuk saluran tanah ini ditingkatkan dengan pembuatan saluran dengan baik itu Vero maupun Yudit. Nah, ini nanti mana-mana bisa Bapak Ibu, Bapak-Bapak mengusulkan jaringan irigasi yang perlu peningkatan maupun yang sudah rehab. Yang ketiga adalah pelayanan persediaan air, yaitu dengan HIPA. Mungkin ada anggota HIPA yang hadir di sini. HIPA ada? Oh, HIPA mana Pak? Oh, Bondol, alhamdulillah. Sudah kegiatannya apa saja Pak? Monggo Pak, langsung sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Anopon itu lanjutannya Ali Tok. Saya adalah ketua HIPA di Desa Bondol. Tepaan untuk masyarakat Bondol sangat kekurangan air. Bantuan dari dinas PU ini sangat menunjang dan sangat membahagiakan hati masyarakat Bondol. Akan tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kondisi HIPA kita rusak, sehingga kita butuh tetesan air. Sehingga kami dari HIPA untuk Bapak-Bapak atau langsung Ibu Bupati mengajukan atau memohon perbaikan HIPA yang ada di Desa Bondol. Karena apa? Sumber air yang ada di Desa Bondol itu tidak mencukupi untuk masyarakat. Kami melihat ada di desa di Dukuh Duel, juga Desa Bondol itu ada sumber air yang sangat jernih dan cukup untuk seluruh rakyat yang ada di Desa Bondol. Itu dibuatkan embung dan HIPA di sana dialirkan ke sini, sehingga apa yang menjadi tujuan masyarakat atau apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menghidupi rakyatnya bisa terlaksana,
yaitu melalui HIPA aliran yang dari Dukuh Duwel menuju Desa Bondol. Ngoten Ibu Bupati dan Bapak Dinas. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang kedua Pak, nanti ya tanya jawabnya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, Pak Ketua HIPA-nya semangat, jadi atut semangat saya. Siap nanti untuk mendalanjuti pembuatan embung Pak HIPA. Jadi yang rusak infrastrukturnya nggih Pak. Iya, saya kira kaget loh. Kok HIPA rusak, kaget saya. Ya, jadi organisasinya lancar ya, jalan ya. Siap. Wah, Pak Ketua yang ngono kok. Ya, terima kasih. Nanti kami segera kita lanjuti. Kita sudah siap alat. Dalam waktu dekat kami akan tindak lanjuti. Insya Allah, bismillah. Yang ketiga adalah normalisasi afur-afur. Ya, karena di sini kan daerah agak tinggi, jadi mungkin jarang banjir, tapi justru malah kekurangan air. Yang kita normalisasi adalah daerah yang rendah, yang dekat Sungai Bengawan Solo. Biasanya tanahnya kalau Bengawan Solo naik, tanahnya lebih rendah. Ini dari potensi banjir. Perlu kita menormalisasi seperti yang selama ini secara intensif atas dipimpin Ibu Bupati langsung turun normalisasi saluran afur-afur di kota, afur di Dander dan sebagainya. Alhamdulillah kita semangat, ditunggu Ibu Bupati sampai selesai dan kita tidak bisa kemana-mana meskipun dari Sabtu Minggu. Ya untungnya saya sendiri belum punya istri, jadi nggak pengen rekreasi. Maaf ini tidak promosi Ibu Bapak. Jadi itulah beberapa program PU Sumber Daya Air. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tejo Sukmono, Kepala Dinas PUSDA atas paparannya, bisa kita terima dengan baik. Dan juga pada Bapak Ali, Ketua HIPA Desa Bondol, atas aspirasinya dan juga usulannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, peserta hadirin Sambang Desa di kesempatan kali ini, untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak pemaparan dan sambutan pengarahan dari Ibu Bupati. Kiranya di acara Sambang Desa ini Ibu Bupati mau menyampaikan apa? Langsung kita simak kepada Ibu Bupati, Ibu Ana, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo selaku leading sektor untuk program Sambang Desa. Jadi nyambangi desa-desa, tapi tidak menyeluruh, mungkin berbasis kecamatan diikutkan ke beberapa desa. Dan kita mendengarkan, bisa melihat apa yang ingin diaspirasikan oleh desa. Tapi mungkin bukan soal pribadi-pribadi, tapi soal kebijakan ya Pak ya, soal kebijakan. Kemudian tadi Pak Tejo, PU Sumber Daya Air, Bu Helmi, Dinas Pertanian, Pak Camat, Kabak Kesra. Kabak Kesra ini yang biasanya orang klaim kematian lama, ini Kabak Kesra. Nah, sistemnya belum dirapikan jadi lama. Berbagai faktor, kadang-kadang memang yang kabundut itu tidak punya EKTP. Padahal kita ini datanya berbasis EKTP, sehingga mencari data dulu, surat keterangan dan sebagainya. Itu pun kami sudah respon, Dukcapil atau di kecamatan sudah jemput bola para lansia-lansia yang ibu-ibu tidak sanggup untuk berangkat ngurus KTP. Kami sudah jemput bola Pak Camat, dan juga dari Polsek, Koramil, seluruh tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, ibu-ibu non PKK, ormas keagamaan, dan juga seluruh kepala desa. Ini Pak Desa Bondol, malam-malam saya kesini waktu itu roboh ya Pak ya. Alhamdulillah sudah berdiri lagi. Nah, saya ini kalau ada apa cepat turun, dan roboh saya lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini tadi bilang saya mau ngomong apa, aku kudu piye. Dalane aku takon lagi. Dalane wis alus to alus. Ngopo-ngopo neh aku.
KPM wis mlaku to mlaku? Lho wis mlaku. Lancar to? Jajal di kartune lek dono. Bawa kartu enggak? Enggak dibawa? Oh. Dibawa nanti, tapi itu jangan hilang. Karena itu ada manfaatnya untuk putra-putri yang akan kuliah, termasuk untuk pelatihan. Jadi pemegang kartu petani mandiri itu bisa untuk pelatihan. Maka bagi warga yang warga petani dengan syarat-syarat yang belum masuk kelompok tani harus bikin kelompok tani, karena di situ dapat bantuan, ada pupuk, saprodi, bibit, pelatihan BLK, pelatihan tata boga, pelatihan makanan olahan, pelatihan kerajinan, termasuk juga dapat bantuan beasiswa. Jadi kalau di Ngambon baru 21 kelompok tani, Bapak Ibu yang memang petani iki wih pinter tenan, jenenge Bapak Asir ki anak barkote, jangan dihilangkan ya Pak. Bagi yang bujang ya, yang belum menikah, kartu ini bisa untuk melamar istri, meyakinkan ke mertua. Meyakinkan ke mertua masa depannya cerah. Sungguh pun saya petani, masa depan saya cerah. Loh kenapa? Bantuan KPM gak barbar, ya toh? Ngasek duwe anak kok anake iso dikuliahno. Jadi ini KPM ini disimpan di dompet bisa untuk meyakinkan calon mertua. Aja sampai mertua pimpindo ya tak cabut KPM. Guyon kira nyindir ya Pak Tejo ya. Jadi ini campur guyon. Karena apa? Dengan KPM ini putra putri pemegang kartu juga dapat bantuan beasiswa. Makanya jangan dihilangkan. Taruh dulu ya Pak Asir ya. Monggo di astamale. Digawa Ibu. Digawa, meyakinkan calon mertua. Wis gini untuk bantuan ya. Jadi itu dapat bantuan. Nah, maka kalau di Bojonegoro ada 1547 sekian kelompok tani, kami harapkan jangan bilang dulu Bupati punya KPM kok gak bener loh, sing gak bener sopo masuk kelompok tani dhisik ya ta nggih. Ibu nggih mungkin sampai di rumah sampaikan bapake kalau belum masuk kelompok tani maka untuk masuk kelompok tani. Saiki aku pengen ngomong ponah ya, dalane wis apik. Pertaniane wis diwenehi kartu petani mandiri. Sing ape duwe singkong wis oleh entuk pelatihan. Sing kekurangan banyu Pak Tejo wis janji ape segara untuk reklamasi apa kuwi? Normalisasi Nglambangan. Nah, Nglambangan iki Pak, iki beloke rene. Ape jebol tanah desa. Kok lak iso di ngenekne. Nah, di apa ki? Terasering. Nah, terasering. Mana dari Lambangan coba ngacung sini. Lambangan Setren. Lambangan kok Setren. Karangmangu. Ndi ya. Iki kan apa sungainya begini Pak ya. Sudah ke arah sini terus jengkur-jengkur lah iso lah danane ono. Nah, sing paling penting adalah normalisasi apa kuwi jenenge sungai Nglambangan. Oh kali kan. Sungai Gandong wis ngono kira-kira ngono lah kira-kira ya. Akeh jenenge sungai ning Jenegoro iki. Sing penting tadi Pak Tejo menyampaikan long storage. Ngerti nggak bahasa Inggris? Long storage. Long itu apa? Long panjang. Storage tempat penyimpanan. Semua jenengan nggak punya storage nih. Nah, lambung. Habis makan kan langsung jenis storage kok. Tempat penyimpanan. Kenapa disebut long storage? Karena itu memanfaatkan sungai. Sungai kalau musim gini kering semuanya. Maka PUSDA membuat cek dam. Begitu musim hujan, sungai itu berfungsi untuk membendung air sehingga airnya bisa digunakan di musim kemarau. Makanya Pak Tejo menyampaikan jenis long storage, tempat penyimpanan yang panjang karena menggunakan sungai tadi itu. Ini yang baru. Luar biasa Pak Tejo, tepuk tangan untuk Pak Tejo. Kita doakan cepat dapat jodoh nggih. Wis ana jodoh aja akeh-akeh ya,
belum punya KPM ya, Pak Tejo belum punya KPM, belum bisa meyakinkan calon mertuanya. Jadi beliau punya gagasan piye lah sungai-sungai itu dibuat ada bagus juga. Jadi untuk daripada bikin embung, maka sungai diairi ditutup. Kalau musim kemarau bisa digunakan. Namanya long storage. Memang betul hari-hari ini kami terus keliling untuk menyeimbangkan sarana prasarana pertanian, kebutuhan air minum dan sebagainya. Termasuk daerah Ngambon ini wilayah zona 4. Jadi kemarin saya ditanya orang kota, kenapa kok kota belum diperbaiki apa-apa nih? Aku lagi mikir ke zona 3 sampai zona 4. Tambak Rejo, tepuk tangan nih gak tenanan. Tambak Rejo, Ngambon, Sekar, Bebulan, Gondang. Saiki wis serit kabeh. Ya toh nggih? Nggih toh nggih? Lah sing gak percaya numpak motor. Jungkel lak ketok rasa. Wah, rasa ambekan iki sik tanah ambek saiki cor-coran, loro cor-corane. Dadi lak sing gak percaya dalane wis alus, numpak motor jajal jungkel. Loro ndi? Lak loro cor-coran berarti dalane wis dicor. Ngoten nggih Bu nggih? Kok eneng wae lho jenenge menyampaikan kan ben terkesan ku piye. Dadi eling-eling omong jungkel aku mendak moncrot ya ta. Lan dhisik lak paling nyosor kena lemah. Saiki wis atos kabeh nggih. Maka yang terakhir saya minta ya, setelah lingkungan bagus ya, jalan wis bagus, delokas pasar ini baru mulai 2021 mulai beberapa pasar, termasuk Ngambon tadi sudah tak lirik, pasar Ngambon tadi sudah tak lirik, gak usah jaluk Pak ngene iki Pak, ini tak lirik Pak, mereka bupatine bentino ngelayap. Saya itu kalau bikin program Pak, lah dilapori, aku mudhun dhisik Pak, tak delok sih. Kenapa aku tahu Lambangan? Karena aku pernah ke Lambangan, saya pernah ke ke Karangmangu, saya pernah ke sana ya. Jadi saya tahu daerah situ. Nah, saya biasanya kalau jalan ada misal pasar Jebrak, atau pasar Ngambon. Biasanya kadang-kadang sampahnya ungu-ungu. Tak camat sampai nanti resii sampah. Maka saya minta semuanya setelah bagus, warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Niku wajib. Ojo dibuang ning selokan. Mergo kok selokane wis dibangun apik-apik, tidak bisa teraliri air karena mampet sampah. Saged jenengan? Ibu-ibu saged buang sampah pada tempatnya? Saged nggih Bu nggih? Nggih. Kita harus mempunyai kesadaran bersama-sama membangun. Jangan bupati saja, jangan kepala dinas saja, semuanya ikut membangun, ikut merasakan, ikut mengawasi, ikut merawat ya, juga ikut menikmati. Jadi sekarang sampah itu tidak boleh dibuang sungai, bruk. Kalau nggak punya tempat sampah, camat atau desa segera mengusulkan untuk membuat tempat sampah, bisa gunakan seperti kontainer atau yang duduk, bisa itu kita siapkan untuk sampah. Jangan buang sembarangan. Kadang-kadang ini ngeten, roh sungai itu begitu bruk gini wingi dikeruk Pak, sak nggon tok rong truk, sak nggon, gak mengket, beko iku ora mengket, ngeduki ning gone kedung adem iku, sak nggon tok rong truk. Aku ngene yo, ki piye le Mbak? Tibake iku modele bentuke kantong-kantong, berarti orang membuang sampah di situ. Nah, saya yakin warga Ngambon, Kecamatan Ngambon sepakat tidak membuang sampah sembarangan. Sepakat nggih? Ikrar? Janji? Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Biasanya lah kula mlaku, adik roh sampah itu camatnya tak telepon, Pak sampah di dekat sini segera diangkat. Kan kasihan Pak Camate, bentino ngurusi sampah, warganya nggak punya kesadaran. Tapi saya yakin hari ini warga Ngambon sudah sadar lama, ya toh? Hari ini makin baik. Kemudian yang terakhir yang kedua, depan rumah diusahakan jangan panas. Semua untuk tanam yang teduh. Depan panas, pinggir jalan nanti tanam yang teduh. Paling tidak kalau pinggir jalan itu biarkan dinas lingkungan hidup yang nanam. Tapi depan rumah, depan kantor pemerintahan, kantor camat, sekolahan, kantor desa-desa, usahakan jangan panas, harus ada pohon peneduh. Ya toh? Itu termasuk untuk menyimpan air sehingga Ngambon ini tidak wilayah gersang lagi. Lah wis ngene kan aku wis bar ngomongi.
Soal santunan nanti sistemnya diperbaiki. Soal EKTP sudah tiap-tiap kecamatan sudah ada rekap. Soal yang lansia sudah ada antar jemput. Soal sekolah naik gak usah bingung-bingung, Bapak Ibu tinggal berangkat anak sekolah, SMP, SD wis ditanggung pemerintah pusat, SMA ditanggung pemerintah provinsi, kuliah ditanggung Pemkab. Kurang apa neh? Ya toh? Apa yang golek mantu nih modal KPM. Ibu guyu, tenan to gak ya tenan to Bu, masuk gak? Guyon. Ngene iki men gak anu men gak ngantuk nggih. Bapak sekalian, jadi kami di sini sama seluruh dinas Sambang Desa ini pingin nyambangin desa, ketemu warga tadi bisa menyampaikan dalam forum ini, nanti dinas mencatat, dinas mengevaluasi, dinas melaporkan. Biasanya nanti kami kalau rapat kami minta masukan, hasil kemarin Sambang Desa ini apa, hasil Sambang Kecamatan ini apa, hasil Sambang Desa ini apa, nanti Dinas Kominfo yang melaporkan, kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Kalau sudah size dan ternyata niki, mari kita jaga kekompakan. Kalau sudah bagus semua pembangunan jalan, mari kita jaga kekompakan. Kita tidak boleh ribut antar warga sipil, ya, sampai tanggane ribut, bentrokan apalagi ya. Kemudian aset pemerintah kita jaga. Dalan sing dibangun niki miliaran regane. Tiba ada warga yang gak tanggung jawab, dipaculi mergo pengen golek banyu. Ngoten niku jenengan tegur, aja dipaculi mergo iki aset pemerintah. Nanti lek dipaculi rusak, butuh ke dana, betuli lagi. Dana yang tadi dibuat yang lain digunakan dalan. Jadi ini aset pemerintah harus kita jaga karena kita yang mempunyai tanggung jawab juga untuk tanggung jawab terhadap perawatan menjaga aset-aset pemerintah, karena itu uang rakyat, jadi nggak boleh dipun rusak. Aku saiki petakon Pak, kulone iki rono iki desa apa jenenge? Sengon, rene to. Saiki dalane wis piye? Wis street ya. Walah, gek ben aku iki sik mabuk Pak, jongkal. Aku ngene. Iki kalau aku dadi tak corok 2 tahun itu tenan Pak ya. Alhamdulillah ya. Tahun 2021 mohon doa restunya, insya Allah jalan basis kecamatan, jalan kabupaten yang basis kecamatan, jalan aset pemerintah kabupaten 2021 sudah tuntas tas. Nanti baru masuk ke BKD desa. Di desa itu nanti rencana akan diaspal. Jadi jalan desa ojo ngajokno cor. Mergo pasti gak masuk sistemnya. Sistemnya aja bisa masuk 3. Kalau jalan kabupaten itu cor, jalan desa itu aspal, jalan lingkungan itu paving. Tapi lah lingkungannya lebar juga bisa digunakan aspal. Kadang-kadang Pak Kades Meri pengen kayak jalan kabupaten, proposalnya jaluk cor, gak cukup duitnya ya. Karena masih ada 1449 km jalan desa yang perlu dibangun segera. Lak dalan wis apik, sekolahan ya gampang, sing apik, blonjo ya gampang, perekonomian ya jalan. Saya kita delok niki mobil wis riwah-riwi kathah nggih. Gek ben mungkin gak gelem Pak jeblok kabeh. Mah wong. Nggih to nggih. Jeblok iki riwah-riwi. Iki sok mbene iki lak wis kono macet Pak ya, wilayah utara. Ini lewat orang. Tembus iki yo Pak, Kedung Adem. Mungkin tembus Kedung Adem mungkin iki, nggih. Tembus Kedung Adem. Jadi ini rame. Sehingga perdagangan makin kompetitif, transportasi murah, mudah, kesehatan, pendidikan, jadi semuanya nyaman, infrastruktur jalan. Termasuk PJU kami juga akan cicil. Setelah ini kami akan cicil terus. Insya Allah ini sudah baik. Mari kita jaga bareng-bareng dan minta kekompakan dan minta pemerintah didukung agar kebijakan ini bisa berjalan selesai tuntas untuk warga. Demikian saya akhiri dan saya mohon izin sudah janji dengan Kecamatan Tambak Rejo. Nah, saya ada acara apel sore di Kecamatan Tambak Rejo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ana, Bupati Bojonegoro disampaikan terima kasih. Semoga kesehatan serta kemudahan senantiasa menyertai.
Baik Bapak Ibu sekalian, sampun marem dereng, kurang meriah no tepuk tangannya. Nah kali ini Bapak Ibu, Ibu Bupati sampun jumeneng, Ibu Helmi Disperta sampun jumeneng, Bapak Tejo nggih sampun jumeneng. Sak menika giliran panjenengan Bapak Ibu sekalian untuk jumeneng dan menyampaikan aspirasinya. Boleh juga bertanya, boleh pula menyampaikan informasi kepada kami serombongan dari Dinas Kominfo yang mana diutus oleh Ibu Bupati untuk menjumpai Bapak Ibu sekalian di acara Sambang Desa. Baik, 3 kesempatan pertama kami berikan Bapak yang belakang, kemudian satu lagi kalau bisa warga terlebih dahulu kami mohon satu, kemudian silakan ke depan mikrofon. Baik Bapak, satu lagi. Oke, mungkin ibu-ibunya satu lagi, 3 penanggap. Ya, mangke ibu nggih, langsung ke depan, ambil mikrofonnya. Mungkin kami harap secukupnya sampaikan poinnya saja dan dimohon sampaikan nomor teleponnya Bapak. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Bu, saya nama Rianto, Ketua Kelompok Sumber Tani 1 Desa Ambondol, Kecamatan Ngambon. Di sini saya tidak banyak pertanyaan Bu, mungkin hanya satu pertanyaan yang perlu kami sampaikan adalah kami sebagai kelompok mewakili warga Desa Ambondol mengucapkan 1000 terima kasih kepada Ibu Bupati karena kami telah terbantu dengan PPM, Program Petani Mandiri, yang sangat membantu petani, di mana para petani kemarin 2019 telah menerima bibit dan pupuk, dan hasilnya yang waktu itu yang dapat 10 sak menjadi 14 sak, yang 15 sak menjadi 20. Nah, rata-rata gitu Bu. Dan ini untuk teman kami yang satu desa juga tahun ini akan mendapatkan lagi. Yang kami tanyakan Bu, mungkin ini ya sifatnya kami untuk mungkin minta kalau memang ini diberi jawaban yang puas, misalnya senang kan gitu. Bagaimana yang mendapat bantuan PPM ini nanti bisa dapat lagi. Itu yang kami tanyakan. Dan kami juga bersyukur kepada Ibu Pertanian, Bapak PPL, juga Bapak Camat, Bapak Desa yang telah mengawal PPM sampai di masyarakat. Dan untuk pupuk juga Bu, selama tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah pupuk langka. Kalau telat ya wajarlah sedikit-sedikit, tapi tidak pernah langka. Itu semua adalah kebijakan para bapak-bapak untuk membantu petani. Tapi Bu, ini untuk tahun ini bulan 1 ini sudah berlaku kartu tani. Nah ini mungkin ya bagi kami hanya mengharapkan petani bisa memupuk cukup, karena menurut sumber yang ada ini harus memakai nanti pembeliannya pupuk ke distributor atau ke pemerintah harus lewat kartu tani. Nah, maka ini sudah bulan 9, biasanya bulan 10, 11 itu sudah mulai hujan, dan bulan 12 itu sudah mulai tanam padi. Itu bagaimana, karena pupuk yang ada ini tinggal beberapa persen yang sekarang mungkin ya. Tapi saya sudah percaya pada Bapak Ibu semuanya, karena apa? Pertanian adalah dasar utama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menjadi tentram dan sejahtera.
karena pertanian pendukungnya. Terima kasih Bu, hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjut Bapak. Langsung sampaikan, kemudian sampaikan mohon poinnya serta kalau ada nomor HP-nya, dan untuk Ibu silakan untuk mempersiapkan diri untuk menyampaikan pertanyaan atau aspirasinya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kami dari Desa Ngabon, Kepala Desa Ngabon, nama Yuli Triyono, nomor HP 082 139 795 165. Oh maaf, 798 165. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami tadi di depan oleh Ibu Bupati maupun Bapak dan Ibu dari Dinas Pertanian, Bapak Dinas PU SDA, menyampaikan utamanya program prioritasnya adalah pertanian dan sumber daya air. Untuk wilayah Kecamatan Ngambon memang permasalahan adalah air Bapak. Itu benar. Dengan adanya dibangunnya waduk Dam Kelambangan tahun 9 berapa itu kami lupa, ini menyambut gembira. Ternyata dalam perkembangannya ini terjadi rusak betul, sehingga kami yang ada di Ngambon termasuk merupakan yang terdampak adanya pengendapan sedimen dari aliran endapan tersebut. Kurang lebih terdapat 14 rumah terdampak dari sedimen tersebut, sehingga kalau banjir Bapak ini terjadi peluapan air. Kami menyambut baik, mohon kiranya segera mungkin untuk diadakan normalisasi. Dengan normalisasi itu tentunya nanti akan membantu kami dalam pertama adalah pengairan, yang kedua dalam pengelolaan air bersih. Dengan adanya terbendungnya air yang datang dari arah selatan, sumber mata air dari selatan, ini tentunya akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Karangmangu, Ngambon, bahkan wilayah Tambarjo Kacangan. Ini yang pertama. Dan sumber air yang ada di Ngambon, ini kami pernah mencoba. SMK pernah mengebor dalam 100 meter. Demikian juga SMP. Ini tidak keluar airnya, bahkan yang keluar adalah berupa tanah lempung hijau yang lengket sekali Bapak. Pada itu kami mohon pencerahan bagaimana kiranya agar air bersih maupun pengairan di Desa Ngambon tercukupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuli Triyono, Kepala Desa Ngambon. Selanjutnya silakan Ibu untuk menyampaikan usulannya. Boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva, mewakili dari BUMDes Bondol. Begini Bu, kemarin kan sudah ada bantuan dana untuk sektor pertanian. Nah, di Bondol itu permintaan yang unit simpan pinjam itu sangat tinggi, dan itu sangat membantu masyarakat ketika mereka membutuhkan dana untuk modal pertanian. Nah, kita mohon juga dari sektor unit simpan pinjam itu bisa memperoleh bantuan dana juga, soalnya permintaan masyarakat tidak mencukupi juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Iva dari BUMDes Bondol terkait mungkin kemungkinan program modal bagi BUMDes di Bondol karena banyaknya permintaan. Nah, 3 penanya dari warga Desa Bondol telah tersampaikan semuanya. Kini kita akan langsung menyimak tanggapan dari yang pertama Ibu Helmi Elizabeth, kemudian nanti langsung disambut dan juga dilanjutkan Bapak Tejo. Silakan Ibu Helmi.
matur nuwun. Pak sinten nggih mau kula kesupe? Pak Rianto. Pak Rianto. Pak Rianto saking kelompok Sumber Tani 1 nggih Pak Bondol, nggih. Memang sudah mendapatkan bantuan PPM tahun 2019 dan tadi sudah disampaikan matur nuwun, saya ikut senang ketika ada program tersebut. Panjenengan tadi menyampaikan ada tambahan produksi di sana karena varietasnya, benihnya kan jenengan sendiri juga yang mengusulkan, membelanjakan, pupuknya juga begitu, nggih. Nah, itu bisa termanfaatkan dengan baik. Saya menyampaikan terima kasih. Tadi disampaikan ingin dapat lagi. Begitu prinsipnya kan begitu, ingin dapat lagi. Pak, itu bisa saja. Saya jawab, saya sampaikan. Di Bojonegoro itu ada sekitar 1.578 kelompok tani. Tentunya semua program itu harus dinikmati oleh seluruh kelompok tani. Jadi setiap tahun sudah dialokasikan anggaran. Kami memperhitungkan mudah-mudahan tidak sampai tahun 2023 program PPM itu sudah tuntas di seluruh kelompok. Nah, apabila seluruh kelompok sudah dapat alokasi anggaran ada yang tahun sebelumnya sudah mendapatkan seperti panjenengan 2019, nanti mudah-mudahan diupayakan bisa mendapatkan lagi, nggih. Nah, terus kemudian terkait dengan pupuk Pak, 1 September memang ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, wajib menggunakan kartu tani. Tentunya penyesuaian perlu kita lakukan bersama, apalagi kartu tani tersebut sudah tercetak tahun 2018, mungkin juga sudah ada yang hilang atau bahkan belum diterima sudah hilang gitu. Nggih. Saya berharap nanti melalui teman-teman PPL diinventarisir yang belum mendapatkan kartu tani, nanti segera kita usulkan ke BNI. Nggih. Yang sudah tercetak dan mungkin masih di ketua kelompok atau di kelompok, segera didistribusikan dan segera mengajukan untuk aktivasi kartu. Sampun didampingi teman-teman PPL nggih di Ngambon. Terkait dengan alokasi pupuk Pak, seluruhnya membutuhkan tentu, nggih. Nanti kita lihat. Tadi pagi saya juga sudah ditelepon dari Kecamatan Kapas terkait dengan ketersediaan pupuk. Tentunya ada penyesuaian kaitannya dengan penggunaan kartu tani Pak. Kita sama-sama mengawal program tersebut. Nanti ada petunjuk lanjutan dari kementerian terkait dengan penggunaan kartu tani. Prinsipnya saat ini yang sudah ada di kelompok itu segera didistribusikan, segera koordinasi dengan BNI untuk aktivasi kartu. Terkait dengan alokasi, mudah-mudahan apabila nanti pemerintah pusat melihat kebutuhan, terutama nanti menjelang musim tanam satu, nggih, menyebutnya Oktober, November, Desember itu puncak-puncaknya musim hujan, itu panjenengan biasanya musim tanam satu. Mudah-mudahan alokasi pupuk nanti bisa menjadi perhatian pemerintah pusat Pak. Apabila nanti ada wilayah-wilayah yang mungkin belum membutuhkan atau serapannya masih bisa kita perhitungkan untuk kita lakukan realokasi antar kecamatan. Nggih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dilanjut Bapak Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa Ngambon, Pak Yuli Triyono. Kalau nggak salah dulu saya Kepala Desanya ya Pak Yuli Triyono ya, jadi selama ini ya Pak Yuli Triyono. Pak Yuli mana Pak Yuli Triyono? Ramah-tamah. Oh, di belakang. Terima kasih atas kepedulian. Jadi Pak Yuli Triyono mewakili warga Desa Ngambon bagaimana untuk menormalisasi waduk Ngelambangan, dam Ngelambangan ya. Jadi dam Ngelambangan ini. Mengapa dinormalisasi? Karena kalau sudah dinormalisasi ini akan tampungan akan
ini tampungan akan bertambah. Kemudian dengan normalisasi ini, kalau pada musim hujan, otomatis ini akan mengurangi dampak banjir. Seperti tadi disampaikan, ada 14 rumah, saya juga kaget. Dulu waktu dibangun tahun 1998 ya, kalau nggak salah sekitar 3 tahunan itu oleh Irjat itu dalam rangka untuk mengairi di daerah Tambarrejo. Cuma yang Ambon hanya menikmati tampungannya ya. Tapi dengan adanya sekarang teknologi pompa, dan nanti Ambon bisa memompa, ya bisa ngambil dari lewat pompa, nah nanti dibagi, sama kan ada IPA, nanti ada IPA gabungan Tambarrejo dan Ambon, itu nanti dibagi, ada yang teknis, ada yang non teknis, ya. Jadi nanti tolong dengan adanya itu mohon membuat usulan kepada Ibu Bupati untuk normalisasi dam Ngelambangan, bendung Ngelambangan ya. Segera saja, mungkin hari ini dibuat, besok diajukan. Nanti kalau sudah turun, saya siap untuk mobilisasi alat beratnya. Di sini mungkin kita ada alat ekskavator yang yang armnya panjang itu bisa terjangkau nanti. Jadi mungkin tidak hanya di Desa Ngambon, di selatannya Setren juga. Tapi nanti tolong yang mengajukan adalah Desa Ngambon saja. Desa Ngambon saja, tapi yang diperbaiki wilayah Setren dan Ngambon. Setuju Pak nggih? Jadi Ngambon aja nggih. Nggak perlu satu desa, karena nanti dari Desa Ngambon nanti kami minta bantuan untuk pengamanan alat berat tersebut, karena alat beratnya mahal-mahal ya. Jadi kalau ada kehilangan itu nanti penggantinya sangat mahal sekali. Untuk itu nanti mengajukan proposal, BBM dari kita, kemudian operator kita yang bayar, yang jaga kami siap untuk membayar setiap harinya, yang jaga itu. Tapi Bapak Kepala Desa bisa menyediakan penjaganya ya, dan juga minta bantuan Pak Kapolsek dan Pak Danramil untuk pengamanannya. Matur nuwun sebelumnya. Terus kaitan dengan sumber air ya, yang tadi disampaikan di bor 100 meter keluar tanah hijau lah, mungkin mengandung minyak atau emas dan lain-lain, atau uranium lah, saya tidak tahu ini ya. Nah ini perlu dites geolistrik, mungkin nanti akan sampaikan bagian SDA untuk ngetes geolistrik bagaimana potensi air di situ. Kalau nggak ada, ya kita nggak perlu ngebor, nanti biaya ngebornya itu per meternya mahal sekali, 1 meter sekian. Kalau 100 meter biasanya kalau di Ngambon ini di atas 200 meter itu air itu, karena sungai ini sangat dalam sekali. Tapi kalau di wilayah Waduk Pacal, Temayang, Sukosewu itu banyak sumber karena ada waduk. Ini ada konservasi air di waduk terembes ke Kunci, ke Sumber Arum, Dander dan Kunut. Nah, moga-moga nanti kalau bendungan ini ya, Karangnongko ini jadi tampungan, itu kan agak tinggi. Mungkin resapannya bisa jadi sungai di bawah, air jadi sumber, semoga sampai di Ngambon. Jadi kalau kita nanti ngebor 100 meter, 200 meter itu bisa keluar airnya. Jadi memang sumber daya air ini sangat penting sekali ya. Karena kan air itu mereka sumber kehidupan. Kita bayangkan kalau nggak ada air, kita kalau mandi bagaimana, kalau kita wudu bagaimana, kebutuhan air untuk pertanian dan mana. Ini saya lihat daerah-daerah kekering yang daerah-daerah Ngambon dan sebagainya ini perlu juga sentuhan air, karena juga di samping untuk pertanian juga untuk kebutuhan masyarakat ini penting. Apalagi kalau ada COVID gini ya, kita kan sering cuci tangan, harus cuci tangan. Kalau nggak ada air, cuci tangan nggak bisa. Mungkin kalau pakai hand sanitizer berapa rupiah yang ya. Makanya air itu sangat penting. Marilah bersama-sama kita bagaimana
potensi di Ngambon ini mendung air buat storage. Nah ini nanti kalau itu lama terendam air, insya Allah kita ngebor berapa meter, insya Allah itu bisa, karena air resapan sumur ini bisa kalau kita ngebor sumur ini bisa keluar airnya. Tapi kalau kering, begitu hujan langsung air lewat saja, wes nggak ada ini tidak ada konservasi, air nggak terembes. Ini kalau kita ngebor sampai 200 meter pun tidak akan keluar air. Makanya mari sungai-sungai kita buat cek dam, baik itu nanti dari kabupaten, mungkin dari desa sendiri, kita normalisasi dulu, kemudian kita buat angle sederhana aja, buat long storage ya, buat cek dam sederhana aja, yang desa, nanti yang kabupaten kita buat terus ada pintunya, karena airnya tinggi, kalau hujan ya kita buka, kalau enggak itu nanti kan jebol dan sebagainya. Jadi manfaatkan sungai-sungai ini untuk tampungan air, sehingga apa yang menjadi keluhan dari Bapak Kepala Desa tadi, air sampai 100 meter tidak keluar. Tapi dengan adanya nanti di sungai itu banyak aliran air, insya Allah kita 10 meter itu bisa keluar air. Banyak sungai-sungai, saya lihat sungai-sungai kecil itu ya, ini kita tampung buat gali plak itu kayak batu-batu ditumpuk-tumpuk, kemudian dikasih pancang kayu, dolken itu, nah itu nanti bisa air itu awet di situ. Jadi nanti kalau kita resapan muka air tanah itu akan naik. Paham ya Bapak Ibu nggih? Jadi sungai-sungai kita manfaatkan jadi long storage ya. Karena air potensinya banyak sekali, jangan sampai air itu hanya lewat banjir, lewat saja merusak merusak rumah, merusak bangunan, menggenangkan rumah dan sebagainya. Ini eman sekali, mana kita tampung, dan kami siap untuk normalisasi bendung Lambangan. Saya kira demikian, terima kasih atas pedulian Bapak Ibu khususan warga Desa Ngambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tejo atas paparannya dan juga jawabannya. Semoga bisa segera dapat KPM Pak Tejo. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian jawabannya. Ada satu tadi dari Ibu Ifah ya yang belum tertanggapi. Nah nanti akan digabung dengan dua penanya berikutnya. Silakan, masih ada kesempatan untuk dua dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, atau mengabarkan kepada kami informasi dari mana Anda berada Bapak Ibu sekalian. Silakan langsung maju ke depan, boleh masuk saja Bapak. Ya, satu lagi mungkin dari ibu-ibunya dari Karangmangu. Baik, satu sama dari Karangmangu. Silakan Bapak sampaikan nama dan kiranya nomor teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedaya kemawon ingkang kawula mulyakaken Pak Camat, Pak Lurah, Pak Naib, sedaya hadirin. Langsung kemawon, saya akan berbicara sesuai fak saya ya. Alhamdulillah tadi yang pertanian nggih sampun menyampaikan dalam bidang pertanian, pengairan juga. Boleh sampaikan nama Bapak? Mohon maaf. Oh maaf. Ya. Nggih, saya Muhammad Mursyid Asari. Nomornya nanti saja Mas di belakang, insyaallah. Yang ingin saya sampaikan Pak Camat, karena di sini Bu Ana sudah melanjutkan perjalanan. Yang kita bahas tadi sudah pembangunan secara dohir nggih. Itu bagus sekali, saya mengikuti dari tadi. Di sini yang saya harapkan itu ada sedikit kita bahas tentang pembangunan jiwa. Di sini yang saya perhatikan dari tadi belum disinggung mungkin nggih. Ini karena saya mungkin dari makili konco-konco yang ngajar di diniyah atau di lembaga pendidikan yang lain, SD yang lain. Ini saya prihatin dengan pendidikannya anak-anak kita,
karena di masa pandemi corona ini tentunya kita berharap pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan, Pak, pendidikan anak-anak kita itu terus terang ini saya apa adanya, sangat memprihatinkan sekali. Saya minta solusi dari pemerintah. Di sini tidak ada ya Dignas, tidak ada yang hadir dari Dignas Pendidikan. Nanti akan ada yang menanggapi, Gus. Nanti akan ada yang menanggapi. Silakan sampaikan. Bu, pangapunten, Bu. Saya berhubung ngajar di Diniyah, Bu, Madrasah Diniyah, dan juga bantu programnya Bu Ana yang ke pesantren Al-Azhar. Ini saya prihatin dengan pendidikannya anak-anak kita. Ini kalau terus-terusan dilarang, maksudnya masuk sekolah, saya sadar sih keadaan kita ini masa pandemi seperti ini, saya sadar. Tapi saya minta solusi itu dari pemerintah. Maksudnya jangan cuma melarang anak-anak tidak sekolah, tapi solusinya apa agar kita tetap menjaga diri dari pandemi ini, tapi juga tidak meninggalkan pendidikan kita. Karena pendidikan ya sangat penting sekali. Ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi saya mohon solusinya untuk pendidikan kita ke depan ini seperti apa nantinya. Karena sampai sekarang ini sekolah belum aktif, diniyah ya belum maksimal. Ini bagaimana ke depannya nanti? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Mursid Asy'ari atas apa yang disampaikan. Selanjutnya dari Kades Karangmangu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parji, Kepala Desa Karangmangu. Yang saya hormati Pak Tejo, Bu Helmi. Untuk Desa Karangmangu terkait dengan tadi program yang sudah disampaikan, untuk sumber air Desa Karangmangu kesulitan. Jadi di tahun 2019 sudah diupayakan, sudah dicoba pengeboran sedalam 85 meter. Namun hasilnya sampai kedalaman 85 meter itu belum bisa menemukan sumber air, sehingga yang diperlukan adalah pencarian sumber air untuk mengatasi kekeringan di setiap tahunnya. Selanjutnya untuk program dari pembuatan embung di Karangmangu, sebenarnya sudah ada embung, namun sudah ada embung juga yang di wilayah Ngelambangan, embung Lambangan. Namun dari beberapa faktor akibat gerusan air atau banjir, sehingga perlu penanganan yang serius. Artinya di saat musim banjir, Desa Karangmangu bisa tergerus longsor yang di tepi sungai, khususnya untuk di wilayah satu dusun, yaitu Dusun Kalongan, yang kedalaman tebing jurangnya kurang lebih 7-8 meter. Nah, untuk itu kami dari Desa Karangmangu mohon penanganan dari tanah longsor yang akibat gerusan air tadi dibuatkan terasering, sehingga longsor itu tidak berkelanjutan atau tidak mengancam dusun kami yang ada di Dusun Kalongan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, tentang program petani mandiri, dan
ini sudah terrealisasi untuk kartu petaninya tadi. Nah, pada tanggal 1 bulan 9 ini sudah diberlakukan untuk penggesekan yang pakai kartu KPM, sehingga untuk mengantisipasi dari kekurangan pupuk ke depan, kalau untuk yang sementara ini pupuk tidak ada masalah, dinyatakan cukup. Tapi karena sudah ada perubahan cara penggunaan atau mindsetnya sudah dirubah, sehingga perlu antisipasi kekurangan pupuk khususnya yang di Desa Karangmangu. Karena apa? Di Desa Karangmangu ini selain penanaman yang ada di tanah pemajakan, ini ada kerjasama dengan LMDH, yaitu wilayah berhutani, sehingga pupuk yang dibutuhkan oleh petani ini adalah sangat banyak sekali. Nah, untuk mengantisipasinya artinya di dalam KPM tadi apakah sudah termasuk yang wilayah perhutani sudah dimasukkan ke dalam RDKK atau belum? Kalau memang belum, berarti kekurangan pupuk ke depan ini justru menambah keresahan atau keluhan dari petani yang khususnya ada di Tamping Perhutani, yaitu Desa Karangmangu, dan mungkin dari desa-desa yang lain, dari desa yang lampin itu juga banyak yang petaninya ikut garap di wilayah berhutani. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farji dari Karangmangu. Kalau tidak salah pusat kelinci juga Pak ya di Karangmangu ya. Luar biasa, sampai Korea ekspornya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian dua penanggap dan penanya. Yang pertama terkait dengan dunia pendidikan, kemudian yang kedua dari Bapak Farji tentang pembangunan terasering dan juga antisipasi pupuk. Mungkin akan ditanggapi. Yang pertama terkait pula tadi yang disampaikan oleh Ibu Iva, yaitu ada tidaknya bantuan permodalan untuk UKM. Mungkin ini nyambung juga dengan kartu KPM ya Bu Helmi. Ada fasilitas untuk mendapatkan permodalan? Akan ditanggapi Bu Iva, mohon ditunggu, dan nanti setelahnya dari Gus Mursyid tadi tentang solusi daripada pendidikan jarak jauh ini nanti bagaimana, karena pendidikan tatap muka sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya warga Bojonegoro. Baik, silakan Ibu. Mohon izin Bapak Camat, Bapak-bapak, pertanyaan dari Bapak Ustadz tadi seperti ini Bapak-bapak. Untuk diniyah dan seterusnya, MI dan seterusnya itu menjadi wewenang dari Kemenag. Kemudian untuk Dinas Pendidikan ini sudah ada arahan kebijakan tersendiri, di mana untuk kegiatan pembelajaran ini sudah berlangsung secara daring dan luring. Daring untuk Kecamatan Ngambon ini karena kebetulan saya Korwil Pendidikan tingkat sekolah dasar dan TK serta PAUD, ini yang daring hanya bisa dilaksanakan oleh SDN Ngambon 1. Kemudian SD yang lain mengadakan home visit, kunjungan ke rumah, ya, guling, guru berkeliling, di mana pembelajaran ini tidak vakum. Jadi anak-anak berkumpul di rumah, beberapa rumah, mungkin berkelompok. Ini ibu guru, bapak ibu guru datang ke rumah-rumah, jadi tidak vakum.
tidak vakum, jadi guru-guru kita datang ke rumah untuk melaksanakan pembelajaran walaupun mungkin tidak bisa maksimal pada saat pembelajaran seperti biasanya, tapi tetap dilaksanakan Bapak, jadi secara daring dan luring. Untuk daring bisa langsung di SDN Ngambon 1 ini tugas-tugas bisa berupa video pembelajaran, bisa juga tugas-tugas gitu. Sedangkan yang luring berkeliling ini secara berkelompok tadi tidak setiap hari, rata-rata hampir semua sekolah itu dalam waktu 1 minggu itu 3 hari. Jadi guru berkeliling ke rumah-rumah, mungkin bisa ditanyakan pada termasuk SD Bondol 1, kemudian TK dan PAUD di Desa Bondol ini, panjenengan bisa bertanya kepada bapak-bapak orang tua wali murid. Jadi tidak vakum Bapak. Jadi tetap pembelajaran dapat berlangsung. Jadi anak-anak tetap memperoleh hak-haknya untuk belajar, termasuk memperoleh buku-buku paket, mendapat pinjaman buku paket, ini tetap dilaksanakan. Ngaten nggih. Kalau program Iceberg dari Ibu Bupati ini dari masing-masing sekolah, memang sebelumnya di tahun 2019 ini berjalan dengan lancar, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini belum bisa, mungkin juga karena tatap muka, karena untuk kegiatan mengaji itu kan harus berdekatan. Nah, sementara untuk pembelajaran yang akademik, untuk yang ini kan program Iceberg ini memang bukan hanya di semua SD, ini ada program SD mengaji, ini semua sekolah melaksanakan itu. Mungkin panjenengan termasuk Pak Ustadznya nggih? Boten. Mungkin kan bisa, kalau di sekolah tidak ada guru agama atau tidak memiliki tenaga pengajar di bidang agama, bisa merekrut teman-teman yang berasal dari pondok, bisa dari sarjana boleh, tapi dari pondok, minimal dari pondok ini bisa, atau dikatakan layak untuk mengajar di SD untuk program SD mengaji. Jadi bukan vakum, tapi pembelajaran tetap berlangsung seperti biasa, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer dan lain-lain. Ngaten nggih? Jadi anak-anak tetap belajar, siswa tetap memperoleh hak-haknya untuk belajar. Ngaten nggih? Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya meriah, mohon tepuk tangannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan langsung menyimak tanggapan dari Ibu Helmi dan juga Bapak Tejo. Silakan Ibu Helmi terlebih dahulu. Kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Iva, memang salah satu manfaat daripada kartu petani mandiri itu adalah BUMDes yang mendapatkan ada program dari pemerintah kabupaten bantuan modal kepada BUMDes, ya, nilainya 100 juta, dan itu hubungannya atau relevansinya dengan kartu petani mandiri untuk sektor pertanian. Diharapkan BUMDes itu bisa membeli atau menyerap hasil pertanian. Memang tentu belum optimal Pak, tentu kurang 100 juta untuk menyerap hasil pertanian itu belum sepenuhnya. Tetapi dengan adanya program itu akan sangat membantu ketika kita menghadapi panen raya. Nah, gitu. Biasanya pun kan langsung kalau sudah suplai itu berlebihan, harga seperti itu. Untuk usulan tadi itu bantuan modal ke simpan pinjamnya, karena dirasa unit usaha simpan pinjam itu juga memerlukan bantuan modal. Nampaknya begitu Mas Nasrulina. Itu nanti kami sampaikan kepada Dinas PMD yang mengampu untuk kaitannya dengan BUMDes. Kalau yang terkait kartu petani mandiri itu memang dikhususkan untuk sektor pertaniannya. Jadi BUMDes harus punya unit usaha pertanian Pak Camat, Pak Kades. Kemudian tadi Pak Kades Karangmangu, Pak Parji, untuk yang 1 September menikah kartu tani loh Pak Inggi, sanes kartu petani mandiri loh nggih. Nah 1 September
September itu pemberlakuan untuk penggunaan atau pupuk subsidi dengan menggunakan kartu tani, yang memang saat ini sudah saya sampaikan tadi masih belum bisa berjalan semaksimal mungkin karena banyak juga petani kita yang belum tercetak kartu taninya, dan sampai dengan saat ini belum ada yang terinjek ya untuk kartu taninya kuotanya. Masalah pupuk tadi sudah disampaikan, tidak ada kendala di Kecamatan Ngambon. Tadi LMDH saya cross check, saya tanya ke Korwil saya Pak Darmadi, untuk LMDH itu sudah dimasukkan di dalam RDKK. Namun tentunya Bapak Ibu, terutama para ketua kelompok, pengurus kelompok tani, untuk RDKK 2021 yang sekarang sudah mulai untuk kita lakukan penginputan, tolong jangan sampai ada yang tertinggal nggih Pak. Ada tidak kira-kira yang contoh di Bondol itu ada tidak yang lahannya dikelola tidak oleh orang Bondol? Ada nggih? Nah, sakmenika saling koordinasi dengan yang mengelola lahan. Jangan sampai tercecer Pak, oke? Karena kalau RDKK 2020 sudah tidak bisa lagi kita lakukan perubahan, sampun tutup sistemnya. Nah, ini persiapan untuk 2021 karena sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk menggunakan kartu tani. Saya pesan jangan sampai ada yang tercecer usulannya, sehingga tidak perlu jangan sampai menunggu tutup untuk inputnya Pak nggih. Jadi sekarang diinventarisir, kalau ada perubahan-perubahan penggarap biasanya itu kan ada biasanya tahun ini di RDKK 2020 tercatat menggarap lahan di sini. Nanti bisa jadi 2021 berbeda orangnya, betul nggih? Nah, itu jangan sampai ada yang tercacar datanya. Dadosipun yang per 1 September menika kartu tani Pak nggih. Nah, kartu tani memang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kaitannya dengan LMDH sudah tadi saya tanyakan, sudah dimasukkan di dalam RDKK. Ngaten nggih? Terima kasih. Nggih, monggo Pak Tejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Pak Parji, Kades Karangmangu ya, perlu kami sampaikan ya, dari penyelidikan geologi, ngerti Pak geologi Pak, ilmu sing nyelidiki masalah kandungan tanah mengandung pasir, mengandung semua mengandungan apa di dalam tanah itu namanya ilmu geologi. Jadi dari hasil penelitian di daerah selatan Bojonegoro ini tanahnya banyak bersifat karbon, artinya itu kayak mengandung kapur, kemudian apa itu kerapak ya, nah, yang putih-putih itu sifatnya kalau hujan tidak bisa menampung air, rembes. Lain dengan kalau tanah berpasir, berbatu dan sebagainya, itu begitu hujan langsung tersep. Nah, mungkin nanti saya juga perlu koordinasi dengan bagian sumber daya alam, bagian alam ini untuk mengetahui potensi daerah sini itu ada kandungan air apa tidak, sumber air apa tidak. Itu. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu masyarakat Ngambon, Karangmangu, Setren dan sebagainya ini membuat kegiatan yaitu menampung air. Satu dengan membuat long storage yang saya sampaikan tadi, sungai-sungai dianggel dibuat tampungan panjang. Itu tidak perlu lahan, air yang sungai yang ada kita gunakan tampungan air. Bisa dibuat sendiri dari dana desa apapun dan sebagainya. Mungkin nanti kalau yang sungai besar dari Dinas PU Sumber Daya Air, yang besar lagi seperti Ngelambangan ini dari Balai Bangunan Solo dan sebagainya. Yang kedua, sesuai arahan Ibu Bupati, tanam pohon. Kalau tanam pohon yang banyak, insya Allah ini akan meresap air. Ini akan membuka celah-celah tanah itu untuk meresap air. Karena kalau gundul, begitu hujan turun atau mungkin banyak batangnya saja, air hujan itu langsung turun, langsung
bablas, long storage run off tinggi itu bablas. Tapi kalau ada pohonnya, air dari hujan turun di ranting, kemudian di dahan, terus turun ke tanah, kan sudah energinya sudah berubah toh, sudah lemah, itu akan teresep di tanah-tanah. Kalau ada pohonnya, otomatis kalau ada pohon, insya Allah di situ ada tabungan air, ada simpanan air di situ. Makanya mari kita giat untuk menanam pohon sesuai yang diarahkan oleh Ibu Bupati tadi. Tanam pohon kalau di pinggir jalan, ya lingkungan hidup. Nanti yang di dalam ini giat untuk tanam pohon yang bisa menyimpan air banyak sekali. Apalagi yang pohon berbuah dan sebagainya. Jadi di samping pohon itu menyediakan oksigen untuk kita, juga memberikan kedinginan, kenyamanan asri bagi kita, juga menyimpan air. Jadi sangat bermanfaat sekali pohon itu. Sangat bermanfaat sekali. Banyak oksigen bisa kita serap, kemudian bisa menyimpan air, kemudian adem ya, asri. Tapi kalau tidak ada pohon, panas dan sebagainya. Yang kedua adalah biopori. Tahu biopori? Yaitu membuat di rumah-rumahnya buat lubang, kemudian dibor, kemudian diisi pipa lubang-lubang itu dikasih batu. Nah ini nanti kalau membuat satu lubang itu sudah 32 kali resapan sepanjang 1 meter. Jadi bisa membuka banyak resapan. Nah, tapi kalau buat kita di rumah 1 meter, saya kira Bapak Ibu semua bisa membuat lubang biopori itu banyak di rumahnya. Nanti itu akan menyimpan air, menabung air ya. Kedua, sumur resapan, bisa nanti sumur, buat lubang sumur, kemudian ada base, di bawahnya dikasih batu-batu itu. Ini nanti bisa menyimpan air. Kemudian dengan galiplek, sungai-sungai yang kecil-kecil itu kita dibuat kayu atau batuan itu dianggel ya, di bendung itu ya. Jadi sungai-sungai yang ada itu kerja bakti masyarakat, kita gunakan batu atau apa-apa itu membuat galiplek. Di samping kalau banjir itu bisa meredam supaya airnya enggak membludak. Di samping itu juga untuk menyimpan air. Jadi banyak fungsinya galiplek. Kemudian membuat embung-embung. Mungkin daerah mana yang tanahnya bisa diwakafkan untuk pembuatan embung, itu bisa untuk menyimpan air. Yang kemudian apsa ini siap rumah kalau hujan itu dibuat tampungan bak gitu, toren apa-apa disimpan dari talang itu, nanti dibuat belumbangan gitu di bawah, dikasih toren dari fiber itu ya, itu bisa disimpan di situ. Itu jadi apsa itu program apsa. Kemarin kalau nggak salah dari kementerian membuat apsa di daerah Tambak Rejo, kemudian Ngambon nggak salah, sampai banyak program-program apsa. Jadi menampung air hujan. Terus kemudian kaitan dengan penanganan banjir, ya ini kita kalau normalisasi bendung Lambangan ini akan percuma kalau kita tidak memperbaiki das yang di atas sana, daerah aliran sungai. Karena apa? Daerah di sana kan daerah Sekar, daerah sebelahnya ya, daerah pokoknya sebagian kali Gandong ini hulunya di daerah Sekar, ya Pak Sabto ya, Sekar. Itu kan hutannya gundul ya lah, banyak ditanami jagung dan sebagainya. Ini kalau kita tanam dari lahan-lahan yang kritis jadi lahan jadi lindung, hutan lindung, insya Allah hujan itu enggak terus bablas ke Ngambon. Karena kalau hujan turun enggak ada tanaman pohon-pohon di sana, ini akan langsung run off tinggi, bablas bawa lumpur, bawa apa. Nah di Ngambon ada bendung, akhirnya disandet lumpurnya di sini. Nah ini akhirnya dangkal. Makanya itu tahun ini kita mengadakan pelestarian das. Nanti tidak hanya Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, tapi ada Bengawan Solo, ada Perhutani, ada Forpinda, Forfincap, dan Camat Seketa, bagaimana kita memberikan kesadaran masyarakat untuk tidak menebang pohon, kemudian
mempertahankan hutan lindung yang kemiringan yang tinggi itu. Nah, itu nanti kita bersama-sama untuk menetapkan, menata das yang di atas. Memang itu tidak kita 1 tahun, bisa nanti dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Jadi kalau kita ngedui terus, tapi kalau di sana tetap waletnya dalam waktu 1 tahun tambah. Tapi kalau tidak ditangani segera di sana, itu akan mempercepat endapan. Jadi bersama-sama, di samping itu kita yang terutama kesadaran masyarakat di atas sana untuk memelihara daerah-daerah kritis itu untuk tidak menanam ataupun menebang pohon. Menanam maksudnya jagung dan sebagainya. Tapi kalau yang daerah dataran nggak masalah. Tapi kalau yang hutan lindung ini kalau ditanami digundul, ini kan nanti dampaknya di Ngambon, Setren, Karangmangu dan sebagainya. Ini perlu perbaikan das. Jadi, untuk sementara jangka waktu pendek kita akan normalisasi. Jadi normalisasi nanti di daerah Lambangan ini, di wilayah Ngambon, Setren. Karangmangu ada ya di Lambangan nggih, wilayah Karangmangu. Ada nggih? Ada. Ya itu. Terus kemudian tanah longsor dibuat terasiring. Nanti kami akan datangkan tim Pak Parji. Oh iya. Nanti staf kami akan sowan datang ke desa nggih. Izin Pak Camat untuk mensurvei yang buat terasiring. Apakah itu perlu terasiring atau apa, atau perkuat tebing dan sebagainya. Nanti dalam minggu ini kami akan datangkan tim. Siapa? Nggih. Saya kira demikian. Mohon maaf Bapak Ibu. Sampun paham nggih Pak nggih. Marilah kita tanam, nabung air ya. Nah, kalau air waktu hujan ini tidak kita manfaatkan liwat kok. Nah, nanti kalau gini ini kemarau kekurangan air. Yaitu dengan tadi long storage, tanam pohon, biopori, sumur resapan, gali plak dan embung. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Helmi dan juga Pak Tejo selaku narasumber di Sabang Desa kali ini. Mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sebelumnya. Dimana waktu memang sudah semakin sore dan alhamdulillah acara Sabang Desa di Bondol, Kecamatan Ngambon ini terlaksana dengan sangat baik dan berlangsung dengan khidmat pula. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pula bahwa saluran aspirasi Pemkab Bojonegoro tidak hanya Sambang Desa. Ibu Bupati juga telah menginisiasi Omah Aspirasi, atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan SMS WhatsApp-nya Malowopati FM di 0811 33 22958. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan layanan SMS 1708 atau aplikasi lapor. Yang lebih praktis, simple, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan lembar aspirasi yang telah disediakan oleh rekan-rekan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Paham Bapak Ibu J? Alhamdulillah. Nah, demikian acara Sabang Desa kali ini telah kita lewati dengan sangat baik. Untuk itu, mari kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya waktu kami serahkan ke teman-teman Kastanada dari kami selaku moderator. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jumpa lagi di Sabang Desa di kesempatan berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.